prestasi hasil belajar, apakah itu bentuknya SKL atau mungkin rapor sementara yang bisa kita kirimkan kepada peserta didik kita. Terlebih lagi di kondisi seperti saat ini di mana peserta didik tidak boleh berkumpul di sekolah, berarti kita lebih mudah bisa membagi dokumen-dokumen tersebut melalui email masing-masing. Di sini nanti ada beberapa yang kita contohkan. Jadi yang pertama ini sekedar pengantar saja sedikit ya, tentang Power Automate. Power Automate ini bisa membantu kita, memudahkan pekerjaan kita, mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Tentunya setiap project yang kita buat mungkin mempunyai alur yang berbeda-beda. Nah, nanti kita akan mencontohkan bagaimana dokumen yang kita punya atau file yang kita punya di Microsoft Excel misalnya, kita sudah punya data nilai dan data peserta didik yang bisa kita kirimkan secara massal kepada semua peserta didik kita. Nah, itu tentu punya alur tersendiri juga. Demikian juga misalnya kalau kita membuat form yang diisi oleh peserta, oleh responden, lalu dari form tersebut nanti hasilnya kita langsung mengirimkan sebuah dokumen kepada para responden yang mengisi form. Itu juga tentu mempunyai alur yang berbeda. Jadi intinya bahwa Power Automate ini bisa membantu kita mengotomatiskan pekerjaan-pekerjaan kita, tugas-tugas kita dengan alur-alur yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, di sini nanti ada beberapa yang kita contohkan, misalnya bagaimana kita mengirim file laporan prestasi ke email peserta didik ya, dengan menggunakan file yang kita sudah siapkan di Microsoft Excel. Nah, alurnya seperti ini, 4 langkah saja. Jadi ini misalnya yang kita kirimkan nanti teks, hanya berupa teks. Misalnya contoh yang pertama kita akan mengirimkan teks, kita tinggal membaca data yang ada di Excel lalu kita kirimkan ke email. Ini contoh yang pertama yang akan kita berikan. Kemudian contoh yang kedua, alurnya nanti seperti ini untuk contoh yang pertama ya. Kita tinggal menyimpan file Excel kita ke OneDrive. Jadi data yang kita sudah siapkan di Microsoft Excel kita simpan di OneDrive. Lalu kita buat flow-nya di Power Automate dan bisa dikirim ke email mana saja. Apakah itu email yang basisnya Office 365 atau di Gmail atau email-email yang lainnya. Nah, itu kita bisa kirim. Kemudian yang kedua nanti yang akan kita contohkan, bagaimana kalau yang kita kirimkan itu berupa dokumen PDF. Kalau yang pertama tadi itu kalau teks saja ya, teks saja di email. Gimana caranya kalau yang ada dokumennya berupa dokumen PDF, nanti bentuknya seperti apa? Nah, langkahnya lebih banyak lagi karena tentu nanti kita harus matchingkan data di Excel itu dengan template dari dokumen yang kita akan kirimkan. Jadi kalau kita akan kirimkan dokumennya berbentuk SKL, nah di SKL itu nanti surat keterangan lulus, data-data apa yang akan kita ubah. Nah, itu nanti yang kita pasangkan dengan data yang di Excel, kita matchingkan dengan data di Excel, lalu kita create menjadi sebuah file Word misalnya, Microsoft Word, lalu kita convert menjadi PDF dan kemudian dikirim ke email. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, semoga bisa kita lakukan. Kalau kita membuat form yang kita sebarkan kepada responden, lalu mereka mengisi. Setelah mereka mengisi, nanti mereka akan mendapatkan kiriman file sesuai dengan keperluan filenya. Mungkin apakah itu SKL, apakah sertifikat atau yang lainnya. Baik, kita akan mencontohkan yang pertama. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita mengirim laporan prestasi siswa ke email yang bentuknya teks. Nah, di sini saya sudah membuka Office 365. Pertama kita menyiapkan file Excel kita. Sini saya sudah ada data ya. Ini file Excel yang akan kita gunakan. Saya sudah membuatnya.
ada beberapa data yang akan kita kirimkan. Ini contohnya misalnya. Di sini saya contohkan beberapa orang siswa, ada email, kemudian ada NIS, ada NIS nasional, dan ada beberapa nilai-nilai yang akan kita kirimkan. Anggaplah ini mungkin sebagai rapor sementara di kondisi pandemi, peserta didik ingin melihat nilai rapornya atau SKL sementara. Nah, ini kita akan kirimkan ke email masing-masing siswa. Tentunya kita sudah punya data email dari peserta didik kita. Nah, yang pertama, data ini kita taruh dulu ya, kita simpan dulu di OneDrive. Jadi kita upload dulu, saya buka OneDrive dulu. Kita upload dulu ke sini. Ya, saya upload saja secara langsung sini. Kita bisa buat folder di sini misalnya ya. Tapi untuk contoh yang ini saya taruh saja langsung. Nah, di sini sudah ada datanya, database SKL IPA dan database SKL IPA demo yang kita akan cobakan yang demo ini. Nah, nanti sekarang gimana caranya kita akan mengirimkan data-data ini ke email peserta didik secara massal. Nah, pertama kita buka dulu filenya. Yang ini ya. Ini saya sudah buka di Excel online. Yang pertama kali kita lakukan adalah data-data yang ada di sini di Excel ini harus kita ubah menjadi tabel. Jadi data-data ini yang kita sudah buat ini harus kita ubah, kita format menjadi sebuah tabel. Oke, jadi pertama ini kita blok semua dulu. Karena nanti kalau tidak dalam bentuk tabel tidak bisa terbaca nanti. Jadi kita format dalam bentuk tabel dulu seperti ini. Ya, semuanya saya blok. Oke. Kalau sudah, kita pilih format as table. Ini ya, ada toolnya format as table, di sini kita pilih. Nah, kita bisa memilih format apa saja di sini sebagai contoh. Misalnya saya pilih yang ini. Lalu untuk baris pertama kita jadikan sebagai headernya. Oke. Nah, kita lihat sekarang setiap kolom ini sudah ada tombol untuk filter. Ini berarti sudah berubah jadi tabel. Ya, data yang kita punya sudah berubah menjadi tabel. Nah, kalau sudah jadi tabel, berikutnya kita akan membuat flow, kita buat alur untuk mengirim data ini ke email para siswa kita, para peserta didik kita. Nah, kita akan buka di Office 365. Nah, di sini kita cari Power Automate. Ini ya. Jadi yang tidak tampil Power Automate-nya bisa klik icon yang di bawah, itu ada untuk menampilkan semua aplikasi. Yang pojok kiri bawah nanti akan tampil seperti ini. Kita cari Power Automate. Ini saya buka Power Automate. Oke, kemudian kita akan membuat flow kita sendiri. Jadi kita akan buat alur kita sendiri. Kita pilih di sini ya, tambah, kita create alur. Nah, sebenarnya di Power Automate ini menyediakan banyak sekali template. Banyak sekali template yang kita bisa gunakan. Ya, sangat banyak di sini. Kita bisa explore saja bermacam-macam template. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membuat alur kita sendiri. Jadi, kita buat alur data Excel tadi, kita kirim dalam bentuk teks ke email masing-masing peserta didik. Kita akan membuat alur dimulai dengan membuat pemicu ya. Jadi kita buat triggernya, ini kita pilih tombol yang kedua. Kita akan buat trigger secara manual. Nanti dengan tombol ini kalau kita pilih, kita jalankan, misalnya kita jalankan yes, maka alurnya berjalan. Nah, ini kita pilih instant flow, ini kita buat trigger. Lalu di sini kita beri nama dulu alur kita ya. Misalnya kita buat demo pengiriman SKL. Contoh ya. Contoh saja. Kemudian kita akan memilih dimulai dengan
membuat trigger secara manual, kita pilih ini ya, pilihan pertama, triggernya, lalu kita create. Nah, di sini sudah ada alur yang pertama, sudah ada trigger. Kita tinggal beri input apa nah di trigger kita. Kita input apa? Kita pilih dulu trigger ini. Di sini ada add input ya. Kita pilih input. Nah, kita bisa memberi trigger itu dengan mengetikkan teks tertentu, atau dengan perintah yes atau no, atau yang lainnya. Ini ada beberapa ya input yang kita bisa gunakan. Ada juga yang tanggal. Nah, misalnya kita akan gunakan yes atau no nanti. Jadi kalau yes maka alurnya atau flow-nya berjalan. Kita pilih yang ini. Nah, kalau sudah maka kita lakukan langkah berikutnya. Kita tambahkan langkah berikutnya, membaca data yang kita sudah siapkan di Excel. Jadi di sini kita pilih New Step, lalu kita cari Excel Online. Ini ya. Nah, di sini di Excel Online kita baca, kita cari list row present in table. Jadi ini ya, kita pilih list row present in table. Semua baris dalam tabel itu kita baca, kita pilih. Nah, di sini nanti akan di sini list row present in table ini nanti kita akan mencari lokasi dari file Excel yang tadi sudah kita simpan di OneDrive. Tentunya lokasinya di OneDrive kita. Tadi kan kita sudah simpan di OneDrive, jadi kita cari filenya. Nah, di sini kita pilih OneDrive for Business. Kemudian dokumen library-nya juga di OneDrive kita. Kita pilih lagi OneDrive. Kemudian filenya. Nah, ini nama filenya yang ditanyakan. Tadi nama filenya adalah database SQL IPA demo. Nah, kita cari filenya. Maaf. Ini ya. Sudah tampil. Saya hapus dulu nih. Kecepatan munculnya. Jadi kita pilih di sini filenya. Kita cari database SQL IPA demo, ini dia. Karena di OneDrive saya tadi ini cuma ada 2 file Excel nih. Database SQL IPA dengan database SQL IPA demo. Makanya saat saya buat flow-nya di sini cari file yang terbaca cuma 2 file Excel. Jadi yang akan terbaca file Excel saja. Ini ya, saya pilih yang demo. Nah, kemudian tabelnya di sini kita pilih tabel 1. Karena di sini yang aktif cuma 1 tabel ya. Cuma 1. Makanya di sini kita pilih tabel 1. Nah, ini langkah yang kedua. Nah, dari langkah kedua ini data di tabel akan dibaca semuanya, lalu kita akan minta langkah berikutnya untuk membaca setiap baris dari tabel yang kita buat, setiap baris. Karena kita akan mengirim data setiap barisnya. Jadi akan dibaca setiap baris. Nah, caranya di flow ini kita tambahkan langkah lagi. Kita tambahkan langkah lagi dari Excel. Kita pilih lagi Excel Online. Lalu kita pilih Get a Row. Jadi setiap baris nanti diambil oleh alur yang kita buat. Kita akan mengambil setiap baris sebagai data, lalu kita kirim ke setiap orang. Karena datanya basisnya baris, ya. Data per orang basisnya baris. Jadi misalnya Aksa Fadil ini semua datanya dalam satu baris. Kemudian orang kedua dalam satu baris. Makanya kita perintah berikutnya kita ambil get a row. Nah, kemudian di sini lokasinya sama yang tadi, lokasinya adalah di OneDrive for Business. Ini dia. Dokumen library-nya sama juga di OneDrive. Nah, kemudian filenya sama ya, filenya tadi. Ini ya, SQL IPA demo. Nah, kemudian tabelnya sama, tabel 1. Nah, key column-nya, kita jadikan key column-nya apa misalnya? Kita cari data yang unik ya. Data yang unik di situ misalnya email bisa. Kalau memang tidak ada dua orang yang punya email yang sama. Misalnya ada 2 orang menggunakan satu email, nanti bisa yang terjadi nanti yang terkirim hanya satu data. Jadi kita cari data unik jadi key column yang tidak ada yang sama. Misalnya contoh di sini kita gunakan NIS misalnya ya. Kita gunakan NIS sebagai key column-nya. Misalnya kita pilih NIS. Nah, kita cari NIS misalnya.
Di sini cari NIS. Nah, seperti ini. Key value-nya juga misalnya kita gunakan NIS saja. NIS. Nah, seperti itu. Ini sudah ya. Jadi langkah ini akan membaca setiap baris yang ada di tabel tersebut. Nah, langkah yang terakhir, kita akan mengirimkan data yang ada di tabel. Kirimkan ke email masing-masing. Karena untuk contoh yang satu ini, kita hanya mengirim dalam bentuk teks. Nanti contoh yang kedua, kita akan kirim dalam bentuk dokumen PDF. Jadi contoh yang pertama, yang paling sederhana, kadang-kadang mungkin kita akan mengirim banyak email yang isinya teks ke beberapa orang. Kita bisa gunakan flow seperti ini. Jadi kalau sudah get a row, kita tinggal mengirim filenya. Nah, nambah langkahnya itu di mana? Kita ambil yang di sini ya, add an action di sini. Jangan yang di luar, karena ini satu kelompok nih. Setelah dibaca langsung dikirim. Jadi kita tambahkan di sini, add an action di sini, kita kirim ke email. Nah, caranya kita mencari perintahnya itu, kalau kirim kita pakai send saja, tulis send. Supaya nanti kita dapatkan Microsoft Outlook. Nah, ini dia. Jadi kita akan mengirim menggunakan Outlook. Ya. Kirim pakai Microsoft 365 Outlook. Nah, di sini kita cari aksinya untuk ngirim. Nah, ini dia ada send an email. Jadi kita kirim email. Jadi send an email P2 nih. Nah, di sini nanti kita isikan, kita pastikan ini kepada siapa kita kirimkan, maka tentunya di tabel tadi yang kita akan kirimkan itu ke email. Ini ya. Yang kolomnya email, maka kita pastikan di sini kita isi to email. Nah, di sini kita tambahkan dynamic content-nya. Ini akan muncul setelah kita klik, ini akan muncul kotak dialog untuk dynamic content-nya. Kita akan kirim kemana? Tentu kita akan kirim ke email. Email ya. Nah, kemudian subjeknya, misalnya kita kasih nama ya, surat SKL sementara. Ya, jadi kita kasih nama SKL sementara misalnya. Kalau kita mau tambahkan nama orang bisa, misalnya SKL sementara si A gitu ya. SKL sementara nama siswa ya, kita tambahkan nama siswa. Nah, jadi nanti kiriman kita subjeknya SKL sementara Budi misalnya, SKL sementara Iwan misalnya gitu. Nah, kemudian di email kita untuk isi emailnya, untuk bodinya ya, untuk isi emailnya kita isikan misalnya kita tulis surat keterangan lulus ya, sementara misalnya ya. Nah, kita akan lampirkan nilai-nilainya. Tadi nilai-nilai di sini akan ada nama, tempat tanggal lahir, kelas, kemudian apa lagi? Nilai-nilai. Ada banyak nilai yang akan kita kirimkan. Jadi kita bisa tuliskan di sini isinya misalnya nama siswa. Ini cuma kita persingkat saja ya. Tidak usah dikasih panjang-panjang isi emailnya. Misalnya surat keterangan lulus sementara, nama siswa. Kita cari nama siswanya siapa. Nanti kita cari di sini nama siswa. Nah, ini kita pasangkan. Sehingga nanti ini akan terisi dengan nama siswa yang sesuai dengan urutan email yang ada di sini. Di data, di baris yang ada di sini. Kemudian misalnya NIS nasional. NIS nasional, kita cari NIS. Misalnya seperti itu. Kemudian misalnya tempat tanggal lahir. Tanggal lahir. Kita cari tempat tanggal lahir TTL. Nah, kemudian misalnya nilai ya, daftar nilai misalnya. Daftar nilai. Nah, kita tulis misalnya pendidikan agama. Pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, cari pasangannya adalah PABP kayak gitu. Kemudian PKN. Misalnya seperti ini, bahasa Indonesia. Kita pilih. Kemudian misalnya matematika. Pilih matematika. Bahasa Inggris.
pilih bahasa Inggris. Mungkin kita nggak usah buat semua ya. Yang penting caranya sama. Ini sebagai contoh saja. Yang pertama, contoh yang pertama. Jadi beberapa mata pelajaran yang akan kita kirimkan. Misalnya kita tambahin satu lagi, misalnya sejarah. Nah, oke. Prinsipnya semua seperti itu. Jadi kita akan mengirimkan surat keterangan ini dalam bentuk teks. Ini yang pertama. Jadi nanti bukan bentuk dokumen PDF. Nanti contoh yang kedua. Nah, anggap ini sudah selesai. Kita sudah mindahkan semua ini. Tinggal kita pasang-pasangkan. Anggap ini sudah selesai. Kalau sudah, ini kita save. Ini kita simpan. Nah, setelah itu kita akan mencobakan ya. Kita akan mencoba flow yang kita buat ini ya. Kita akan coba flow yang kita buat. Kita lihat hasilnya, mudah-mudahan tidak ada error di sini. Kita tinggal setelah tadi kita save, kita tes flow-nya. Lalu kita pilih yang pertama. Kita pilih save and test. Oke, ini kita tunggu. Nah, ini baik-baik saja kondisi filenya ya. Kita pilih continue. Nah, inilah triggernya ya. Triggernya seperti ini, yes atau no. Nah, kalau kita aktifkan yes, maka alurnya akan bekerja. Sini kita run flow-nya. Oke, ini sudah done. Ini kita tunggu dia lagi berjalan. Ya, langkah kedua sudah jalan. Pertama, kedua. Nah, yang lama ini yang ketiga, karena ini akan mengirim ke semua data yang tadi kita buat. Nah, ternyata flow-nya berjalan dengan baik. Hanya dalam waktu 9 detik. 9 detik dia mengirim ke 7 email dengan beberapa data yang tadi. Nah, kita akan cek ke email yang kita tujukan. Di sini saya sengaja mencobakan ke email saya yang Gmail ya. Saya akan coba membuka email Gmail saya ini. Saya akan buka browser yang lain. Kita akan lihat kirimannya. Ini Nah, ini kita lihat ya, Bapak dan Ibu ya. Di sini ada kiriman email yang baru. Tertulis SKL sementara Firly Aurea. Jadi tadi di isi email tadi itu kita sudah tulis subjeknya SKL sementara nama siswa. Kemudian isinya kita buka ya. Kita buka isinya. Nah, di sini terlihat seperti ini. SKL sementara ini subjeknya terus surat keterangan lulus sementara, nama siswa, NIS, tempat lahir, daftar nilai pendidikan agama sekian, PKN sekian. Nah, ini contoh flow yang sudah berhasil kita mengirimkan data rapor sementara dalam bentuk teks saja ya. Seperti ini ke email masing-masing siswa. Ini contoh yang pertama. Jadi flow tadi sudah berhasil kita mengirimkan. Ini saya tadi membuka data yang ketujuh ya. Ini email saya Gourmet, tadi saya buka data yang ketujuh, maaf. Nah, seperti itu cara kerja dari Power Automate. Ini yang pertama. Oke, berikutnya mungkin kita akan memberi contoh yang kedua ya. Memberi contoh yang kedua dari mengirimkan data dalam bentuk dokumen PDF. Contohnya masih sama. Kita akan mengirimkan SKL sementara, kan ini yang paling banyak dibutuhkan saat-saat seperti ini. Apakah mengirimkan dokumen rapor sementara atau surat keterangan lulus, ataukah misalnya digunakan untuk PPDB juga bisa. Nah, kita akan buat alur yang baru dan kita sudah siapkan template untuk pengiriman data yang kedua. Ini saya close saja dulu. Nah, untuk contoh yang kedua tadi adalah kita akan mengirimkan dokumen PDF laporan prestasi siswa ke email. Nanti flow-nya ada tambahan ya. Flow-nya ada tambahan. Ini kalau saya tampilkan. Kita buat picu alur sama yang pertama.
Kenapa kita buat feature secara manual? Karena kita sudah punya datanya, jadi kita tinggal manualkan saja. Kemudian langkah yang kedua sama membaca table yang kita sudah buat. Jadi data yang ada di table, isi table itu kita baca semuanya. Lalu kita ambil setiap baris yang akan kita kirim. Kemudian data setiap baris itu kita matchingkan dengan template. Nah, langkah yang ini, Populate Microsoft Word ini nanti kita sudah harus menyiapkan template SQL yang nanti kita akan matchingkan dengan data-data di Excel. Setelah itu dipasangkan, di-matchingkan, kita buat filenya, kita mulai generate file Word, kemudian di-compare jadi PDF, dan langkah terakhir dikirim ke email masing-masing. Nah, caranya seperti ini, kita contohkan. Di sini saya sudah menyiapkan template, ini ya, SQL IPA. Nah, contohnya saya gunakan template di sekolah saya misalnya. Ini surat keterangan lulus. Nomor SKL-nya di sini saya beri nama nomor SKL. Karena nanti ini akan menyesuaikan data ya. Ini saya buka dulu datanya. Datanya ini dia, SKL IPA. Oke. Nah, ini ada data SKL IPA, akan dikirim ke sini nanti ya. Ada nama, ada email, ada nomor SKL. Ini nomor SKL. Kita beri nama di atasnya nomor SKL. Kemudian yang kita akan kirim semua nilai. Surat keterangan lulus sampai rata-rata nilai terakhir. Oke. Di template ini kita butuhkan nomor SKL. Ini yang akan berubah nanti. Kemudian nama siswa, tempat tanggal lahir, NIS nasional, mata pelajaran, semua ini semua diberi nama ya, sesuai dengan judul di kolom tabel yang kita buat, kolom tabel di Excel. Mata pelajarannya TTL, nomor SKL, mata pelajarannya kita buat seperti itu. Nah, langkah yang pertama kita harus mengatur template ini sehingga nanti teks nama siswa, nomor SKL, TTL itu bisa terganti secara langsung ketika kita aktifkan Populate tadi, Populate Microsoft Word ya, membaca data Excel. Sama halnya ketika kita dulu buat mail merge ya, itu kita biasa nambahkan di sini tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Nah, seperti itu caranya. Jadi yang pertama, template ini kita atur dulu. Ini saya masih buka di Microsoft Word ya. Kebetulan saya menggunakan Office 365. Sangat disarankan Bapak dan Ibu menggunakan Office 365. Lebih mantap pokoknya. Nah, di sini pertama kita harus aktifkan tab developer. Jadi tab developer kita aktifkan. Kalau di Office kita tab developer belum tampil, kita klik kanan saja di sini ya. Kita klik kanan saja, lalu pilih customize dari Bond. Jadi kalau tab developernya belum ada, karena biasanya kalau kita nginstal Office 365, tentunya ini tidak otomatis langsung ada di sini. Kita harus tampilkan sendiri. Jadi cara menampilkannya, klik kanan saja di sini, lalu customize dari Bond, lalu kita cari developer. Nah, di sini ya. Sini nanti ada developer, lalu kita ini kita centang ya, sehingga nanti dia aktif. Ini saya close saja karena sudah ada. Nah, kalau sudah, semua teks yang akan berubah akan dipasangkan dengan data di Excel itu kita harus atur ya. Ini kita blok nomor SKL, lalu kita pilih developer sini. Nah, kita pilih yang kedua ini ya. Ini ada plain text content control. Kita ubah seperti ini. Kalau saya klik design mode, lalu saya klik ini, tampilannya seperti ini. Ya, ada semacam kurung. Kalau yang dulu kalau mail merge itu kita buatnya seperti tanda lebih kecil, tanda lebih besar kalau di matematika. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau ini kita tidak klik ya, nanti dia seperti tabel nih. Ada kotak ya, ada kotak yang melingkupi seperti itu. Ya, jadi kalau mau tampil, nah ini tampil. Kemudian ini juga seperti itu. Ini kita klik, semua kita buat seperti itu ya, satu persatu. Jadi semakin banyak data yang akan kita kirim, tentu nanti kita akan buat semakin banyak data
teks sumber di sini yang akan kita pasangkan. Ini nomor SKL, nama, tempat tanggal lahir, kemudian mata pelajarannya. Ini satu-satu karena kita tidak bisa blok sekaligus. Seperti ini kita lakukan. Nah, maaf ya kalau agak lama nih. Oke, sudah hampir selesai. Oke, kemudian rata-rata. Dan ini satu lagi mata pelajaran lintas minat. Nah, di sini kita sudah buat ya tanda tangan kepala sekolah, stempelnya. Jadi sudah selesai. Kalau sudah, jangan lupa di save. Kemudian template ini kita bawa ke OneDrive. Kita simpan di OneDrive seperti tadi. Sekarang saya buka lagi di OneDrive. Di sini contohnya saya akan buat satu folder ya. Kita akan buat satu folder. Kita contohkan misalnya nama foldernya SKL demo misalnya ya. SKL demo 1 lah. Saya create. Oke. Nah, ini sudah ada foldernya. SKL demo 1. Kemudian dalam folder ini kita upload template yang kita buat tadi, kita upload ke sini. Ini ya. Template SKL-nya dan data Excel-nya. Nih ada dua file nih. Kita kirim ke sini. Oke, ini sudah ada ya. File Excel dan template. Nah, file Excel-nya seperti contoh yang pertama, jangan lupa file Excel ini kita baca datanya sebagai tabel. Jadi kita buka dulu. Kita buka dulu file Excel ini. Nah, kita buka ya di Excel online. Kemudian datanya nanti kita pastikan dalam bentuk tabel. Nah, ini kita blok semuanya. Kita blok semuanya. Ikut ini teman-teman ini. Ya, habis ini. Oke. Gabungkan semua. Kemudian kita format sebagai tabel. Untuk contoh ini nanti karena ada di sini nanti ada langkah yang cukup berat, lama ya. Lama mengambil waktu. Misalnya kalau kita akan mengirim 100 orang, sebaiknya kita buat sampai langkah create PDF create file Word itu, kita contohkan beberapa orang saja, misalnya sampai 2 orang misalnya. Karena tujuannya hanya buat file Word dulu. Nanti kalau file Word-nya sudah jadi, baru kita tambahkan sampai 100 orang misalnya, lalu kita pastikan jadi table kembali, lalu kita kirim. Karena nanti di situ ada langkah yang cukup lama. Kalau langsung 100 orang, padahal kita belum mengirim, itu akan mengambil waktu yang lama. Maksud saya seperti ini, nanti saya akan perlihatkan di flow-nya. Pertama tadi setelah kita blok semuanya, kita pastikan ini kita format sebagai tabel. Ini ya, format tabel. Kita pilih misalnya ini. Lalu baris pertamanya sebagai headernya. Oke, ini sudah sebagai tabel. Kita kembali ke Power Automate. Kita akan membuat flow untuk data yang kita punya di sini, SKL IPA dan database SKL IPA. Kita akan buat alur kembali. Ya, kita create lagi. Kita picu jalannya flow secara manual, ya. Secara manual saja. Nah, di sini kita misalnya contoh kita kasih nama file kirim SKL 1. Nah, kemudian kita pilih manual trigger lagi. Kemudian kita create. Oke, di sini kita tambahkan inputnya. Misalnya inputnya seperti tadi. Layarnya kok nggak muncul, Pak? Ya. Kenapa? Lanjut. Layarnya nggak keganti, Pak. Nah, itu baru keganti, Pak. Udah kelihatan layarnya. Terjadi delay, Pak. Oh. Suara Bapak lebih cepat daripada tampilan. Ya, Oh, gitu. betul, sama. Oh, maaf.
Kalau saya ulang ya kalau gitu ya. Ya, diulang, Ya, diulang. silakan Pak Asmar. Diulang, ya. Bapak dan Ibu boleh diberitahu lewat chat room saja ya. Terima kasih. Oh, maaf. Jadi tadi seperti contoh yang pertama kita buat flow-nya, kita buat trigger secara manual ya. Ini ya. Kita picu manual alurnya. Kemudian kita tambahkan inputnya. Kita input yes, no saja. Nah, kemudian setelah itu kita akan membaca data Excel yang tadi. Sama caranya ya. Kita new step, lalu kita pilih Excel online. Nah, kemudian kita list row present in a table sama tadi. Nah, di sini kita akan baca lokasinya di OneDrive juga. OneDrive for Business. Kemudian dokumen library-nya juga sama di OneDrive. Wah, ini kok lambat nih. OneDrive. Oke, kemudian nama filenya. Tadi nama filenya database SKL itu tersimpan di folder SKL demo 1 ya. Jadi saya cari dulu foldernya. Kita cari filenya di SKL demo 1 yang ini. Kita klik di sini. Nah, ini dia database SKL IPA. Kemudian tabelnya sama tabel 1. Jadi langkahnya masih sama dengan contoh yang pertama. Kemudian berikutnya, step berikutnya kita akan mengambil data pada setiap baris. Jadi caranya sama, new step lagi, kita pilih lagi Excel online, lalu kita pilih get a row. Nah, di sini sama, lokasinya di OneDrive for Business. Kemudian dokumen library-nya juga di OneDrive. Berikutnya filenya sama. Filenya kita baca dari folder SKL demo 1 ini. Di sini ada database SKL IPA. Tabelnya sama juga, tabel 1. Nah, key column-nya misalnya kita gunakan NIS nasionalnya atau NIS-nya. NIS ini ya. Lalu key value-nya juga NIS. Nah, kita cari di sini. NIS. Karena NIS itu tidak ada yang sama ya. Nah, kemudian setelah kita membaca setiap baris, maka pada langkah berikutnya kita akan menghubungkan, memasangkan data dari setiap baris tadi dengan template Word yang kita sudah buat di Microsoft Word tadi. Nah, di sini langkahnya kita tambah langkah. Kita akan mencari perintah berikutnya di Word ya. Di Word itu namanya populate ya, populate. Nah, ini ya, Word online. Di Word online itu ada populate Microsoft Word template. Ini premium sebenarnya. Tapi saya mencobanya masih bisa dipakai yang trialnya. Jadi kita pilih populate Microsoft Word template. Aksi ini tujuannya apa? Fungsinya untuk memasangkan data di Excel setiap baris yang ada di setiap baris data Excel dengan template yang kita sudah buat tadi di Microsoft Word tadi, template dari SKL. Jadi kita pilih populate dulu. Nah, setelah itu kita lihat lokasinya di mana. Ini kita pilih lagi, kita pilih OneDrive for Business lagi. Dokumen library-nya sama, OneDrive for Business, OneDrive. Kemudian filenya, kita pilih filenya, ya, di SKL demo 1 tadi kita simpan. Di sini ada SKL IPA dokumen. Ya, tadi saya sudah nyimpan 2 file di OneDrive. Di folder SKL demo 1, satu file database Excel dan satunya file template. Ini kita pilih SKL IPA.
Nah, ini lambat juga nih. Oke. Nah, setelah ini terpilih, maka kotak ini akan tampil tambahan ke bawah secara otomatis. Ya. Inilah data-data yang akan dipasangkan dengan Excel. Jadi data-data yang ini tadi, yang tampil NIS, nama siswa, ini itu data yang ada di template yang tadi kita sudah buat dalam tanda kurung tadi tuh, ya, yang kita atur di developer tadi. Maka ini semua terbaca. Kalau kita tidak aktifkan fitur developer tadi, ini tidak akan terbaca. Tidak akan terbaca. Nah, ini ya. Di template tadi semua data ini terbaca. Nah, caranya sekarang tinggal kita matchingkan saja. NIS ini pasangan yang mana? NIS ini pasangan yang mana? Cari sini NIS. Kemudian nama siswa. Matematika minat. Kita cari di sini pasangannya MTKM. Jadi jangan sampai salah nih. Karena kalau salah nanti nilainya tertukar. Ini pendidikan agama, biologi, kemudian rata-rata. Ini tidak teratur ya urutannya, tidak sesuai dengan template. Jadi kita perlu cari posisinya di sini. Maaf, ini agak lambat juga. Rata-rata, rata-rata. Nah, kemudian NIS nasional, ini nomor SKL, ini tempat tanggal lahir, PKN, bahasa Indonesia, matematika, kemudian sejarah Indonesia, ini bahasa Inggris, mana ya? Kemudian SB, PJOK, ini kemudian PKW, fisika, kemudian kimia, MP limit, kemudian limit. Ini mudah-mudahan tidak ada yang nyebrang ke bawah nih. Oke, ini data-datanya sudah, ya, sudah lengkap NIS. Nah, seterusnya. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan langkah berikutnya. Jadi template-nya sudah terisi ya. Template-nya sudah terisi dengan data-data ini. Mudah-mudahan tadi saya tidak ada yang salah klik. Kemudian kita pilih langkah berikutnya. Kita akan membuat dokumen Word-nya. Jadi Word-nya kita akan create file Word yang isinya data-data yang sudah terisi, sudah dipasangkan dari Excel. Jadi kita pilih di sini add any action di sini. Lalu kita akan create filenya, ya. Kita create filenya, kita pilih OneDrive. Karena kita akan simpan di OneDrive. Jadi kita cari OneDrive. Mana nih? Drive. Kata kuncinya Drive. Oke, ini ya, OneDrive. Lalu kita pilih create file. Jadi kita akan membuat file Word. Oke. Jadi langkah yang ini tadi memasangkan antara data di Excel dengan template. Setelah dipasangkan, kita buat file Word yang baru. Nah, file Word yang baru itu nanti yang kita compare menjadi PDF. Setelah di-compare baru dikirim ke email. Nah, alurnya seperti itu. Nah, di sini Powerpoint-nya kita pilih. Kita taruhnya di
Aduh, ini lambat nih. Kita taruh di folder demo SQL demo. Ini kita simpan di sini. Kemudian file name-nya kita beri nama tadi itu SQL, nama filenya tadi apa ya? Nama filenya tadi SQL IPA. Oke. Sekarang sini saya kasih nama yang baru SQL IPA 1 misalnya ya. Pastikan dikasih ekstensi Bapak Ibu. Ini ada teman yang pernah buat lupa kasih ekstensi. Aduh. Maaf, nih lambat sekali bentar saya nih. Jaringan. Pastikan di sini ketika kita kasih nama file, jadi saya kasih nama file SQL IPA 1. Pastikan ekstensinya benar, docx ya untuk Word-nya. Karena kalau lupa, nanti filenya tidak akan dikenali. Tidak dikenali filenya. Ya, kita nanti tidak bisa mengconvert file itu menjadi PDF. Tidak bisa di-compare karena filenya tidak dikenali sebagai file Word. Jadi jangan lupa ketika kasih nama file, ini sangat kritis di sini, tambahkan ekstensinya docx. Kemudian file konten. File kontennya ini adalah Microsoft Word. Jadi file konten ini kita pastikan kita ambil dari populate Microsoft Word. Kita pilih ini Microsoft Word dokumen. Nah, setelah langkah ini kita coba dulu jalankan. Kita jalankan. Untuk apa dijalankan? Tujuannya untuk menghasilkan satu file Word baru yang namanya SQL IPA 1. Kita jalankan untuk menghasilkan file Word baru SQL IPA 1 yang itu nanti yang akan selalu berubah menjadi yang selalu di-compare menjadi file PDF. Jadi kita jalankan dulu. Nah, ini kita save dulu. Oke, lalu kita tes. Caranya sama tadi ya, tes contoh yang pertama. Oke, ini baik-baik saja kondisinya, kita kirim. Oke, kita jalankan. Nah, semoga tidak ada masalah di sini di langkah ini. Nah, ini ya, kalau nanti kita mengirim file dokumen dalam bentuk PDF, kalau banyak jumlahnya, tentu akan makan waktu yang lama. Karena dia membaca, terus mengenerate file, convert file, kirim. Seperti itu. Nah, kalau yang ini kan belum dikirim, baru dibuat, baru di-generate. Kenapa bisa lama? Karena tadi datanya ada 7. Tadi ada 7 ya, jadi dia akan baca satu persatu. Dan makanya tadi saya bilang kalau untuk pertama membuat dokumen Word-nya saja, kita cukup misalnya ambil 2 saja data. 2 saja data dulu. Nanti kalau sudah dihasilkan dokumen atau file Word yang kita inginkan, baru kita tambahkan data yang lainnya. Sehingga kita tidak menunggu terlalu lama untuk step satunya. Ini baru langkah pertama, ya baru sebagian langkah nih. Masih ada 2 langkah lagi yang harus kita lakukan untuk mengirim file ke email masing-masing. Ini mungkin ngambil waktu sampai nah ini 1 menit ya. Sukses 1 menit. Berarti dari sini akan menghasilkan satu file. Kita cek di SQL di OneDrive akan ada. Nah, ini sudah tampil. Ini sudah ada SQL IPA 1. Kalau saya buka file ini, kalau kita cek, nanti SQL ini akan berisi data yang dipasangkan dengan apa namanya? Data di Excel. Nah, ini kan kelihatan kan? Sudah ada datanya. Oke, kita close saja. Nah, sekarang karena sudah ada file yang terbentuk, jadi yang kita inginkan dari langkah ini adalah terbentuk satu file Excel, file Word, file Word ya, SQL IPA 1. Nah, kemudian ini kita lanjutkan, kita edit lagi flow-nya, kita lanjutkan lagi dari file yang kita create, kita convert menjadi PDF. Kita convert menjadi PDF. Jadi kita ini sudah create, yang sampai layar saya belum berubah. Kita create, kita lanjutkan langkahnya sini ya. Kita pilih lagi
compare. Kita pilih lagi compare PDF. Nah, ini coba saya tulis compare. Kita cari Word Online kayak tadi. Atau Populate saja deh. Supaya gampang. Populate ini jarang ada teman. Ini nih. Kita cari convert Word document to PDF. Ini ya. Ini juga premium nih. Convert Word document to PDF. Nah. Lalu di sini lokasi file yang akan kita compare kita cari masih sama di OneDrive for Business. Dokumen library-nya sama, OneDrive for Business juga. OneDrive. Lalu filenya, nah, file di sini ini yang paling penting juga. Kalau tadi di langkah create itu memberi nama file ada docx-nya, ekstensinya. Kalau di sini yang kita pilih file adalah file yang kita hasilkan dari langkah sebelumnya. Nah, ini kita pilih. Kita akan cari filenya. Wah, ini lambat juga. Kemudian SKL demo 1 ini. Ya. Nah, ini dia. SKL IPA 1. Jangan template yang mula-mula, tapi file yang dihasilkan dari create file. Kalau kita pilih template yang pertama, nanti yang terkirim ke siswa itu semuanya adalah template. Tidak ada data angka-angkanya. Tapi yang terkirim adalah file template yang di-compare. Jadi harus kita pilih yang file yang kita create dari langkah sebelumnya. Jadi ini SKL IPA 1. Nah, kalau sudah langkah terakhir adalah kita kirim. Ini ya, kita tambahkan langkah terakhir. Kita kirim sama tadi, kita gunakan Outlook lagi. Kita pilih email. Send email, ini Microsoft Outlook. Kita cari send email. Lalu kita pastikan emailnya menuju ke siapa. Ini kita pilih dynamic contentnya ke email. Ini ya, email. Kemudian subjeknya, misalnya kita kasih nama SKL. Maaf, lambat. SKL. Waduh, lambat juga nih. Subjeknya SKL nama siswa. Nama siswa, oke. Kemudian di sini ya, isi emailnya kita misalnya terkirim siapa ini? Nama siswa. Nah, misalnya itu saja isinya. Kemudian kita akan lampirkan file PDF. Nah, di sini ya, kita show advanced option ini. Kita show advanced option. Lalu kita tambahkan attachment name-nya. Misalnya kita kasih nama SKL PDF ya. Misalnya, kemudian attachment content ini adalah file yang kita kirimkan dan bentuk PDF. Nah, ini pastikan di sini file yang dikirim adalah file PDF. Kita pilih, lalu di sini kita lihat di dynamic content-nya, cari PDF ke dokumen ini ya. File yang tadi sudah di-convert dari Word ke dokumen ini, PDF ke dokumen, kita pilih. Kalau sudah, yang terakhir kita atur ini, importance-nya kita pilih normal saja. Nah, ini sudah selesai. Jadi, setelah di-create, kita convert jadi PDF, lalu dikirim ke email semua siswa. Dan jangan lupa lampiran yang dikirim adalah file PDF. Pastikan attachment kontennya PDF dokumen. Sudah itu kita save. Nah, sudah selesai. Sekarang kita tes. Kita jalankan kembali. Lalu kita continue di sini. Kita jalankan flow-nya. Run flow. Wah, ini kok pindah ya? Maaf ya, ini nggak lambat jaringannya. Oke, ini sudah selesai. Kita tunggu.
flow-nya ini bekerja. Mudah-mudahan tidak ada yang error langkahnya. Nah, sudah langkah pertama sudah, langkah kedua sudah. Yang lama tentu langkah gabungan ini ya. Seperti tadi. Kalau tadi itu 1 menit, ini mungkin beberapa menit, mungkin sampai 4 menit. Dia akan mengenerate file Word, lalu di-convert jadi PDF, kemudian dikirim ke email masing-masing siswa yang sudah ada datanya, data emailnya. Nah, ini di sini kita tinggal menunggu saja flow-nya selesai, lalu kita akan buka email dan mendapatkan kiriman file SKL yang template-nya tadi seperti ini. Tentunya dalam bentuk file PDF. Template-nya seperti ini tadi. Sama penjelasan cowok kata ini. Oke, kita tunggu sejenak lagi. Ini masih bekerja. Mungkin sambil menunggu ada gimana ya? Karena ini mungkin sampai 4 menit. Mana Bu Rima? Baik, mungkin sambil menunggu kita bisa masuk ke pertanyaan dulu ya Pak Asmar. Ya. Ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, ini sudah yang selesai Bu Rima. Kita buka dulu ya. Ya, ini baik, silakan, ternyata Pak. butuh Lanjut. waktu 2 menit Bapak Ibu, 2 menit ya. Sekarang saya akan cek email. Yang ini. Saya refresh dulu. Kok yang terkirim lain nih? Bukan di sini. Coba kita tunggu lagi. Masih berputar. Coba saya buka email yang lain yang tadi saya kirimkan itu. Oke, simple math. Oh, ini saya close dulu ya. Ini belum. Saya buka email yang lain. Ini. Nah, kita lihat ini sudah ada kiriman baru saja tertulis SKL sementara Andi Ersya Putri. Ini ya, kita buka dulu. Oh, ini masih kirim yang tadi. Kirim yang terbaru belum terkirim kayaknya. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Kirim yang terbaru belum sampai rupanya. Walaupun di sini laporannya sudah sukses, tapi rupanya belum sampai semuanya. Kalau yang di sini juga ada akun guru inovatif yang saya pakai. Mudah-mudahan ada yang sampai. Saya buka lagi beberapa email. Ini belum ada ya, belum sampai sini. Mudah-mudahan di sini sudah sampai. Kita lihat di Outlook. Oke, di sini sudah ada di yang di email Outlook saya sudah ada ini terkirim. Kita buka.
file PDF-nya sudah ada. Terkirim SKL Aksa Fadil. Ini dia file PDF-nya. Ya. Kita buka, kita download Bapak Ibu. Maaf ini agak lambat. Jadi ini terbaca lampirannya sudah ada ya. Cuma ini agak lambat nih bukanya nih. Ah ini dia. Kita download. Oke, saya buka. Nah. Ini sudah terbuka file PDF-nya. Nah, ini dia. Kita lihat namanya, nomor SKL-nya ada, sudah terganti file PDF ya, ini ya, SKL PDF. Nama siswanya, nilai-nilainya semua lengkap. Nah, ini sudah terkirim ke email yang ini. Jadi sampainya di email masing-masing ya mungkin. Nah, ini juga kayaknya sudah ada terkirim. Nah, ini ya, yang tadi sudah ada juga. Nah, ini dia dokumen PDF-nya sudah terkirim. Nah, kemudian email yang satu lagi, ini juga kayaknya sudah masuk nih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke Bu Rima. Silakan Bu Rima. Baik, terima kasih Pak Asmar, luar biasa demonya. Di sini karena waktunya sudah lewat 6 menit dari seharusnya webinar ini diakhiri, Bapak dan Ibu. Tanya dulu boleh kan? Maka saya akan membatasi pertanyaan yang masuk ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh raise hand. Di sini saya lihat sudah ada 2 Samarinda sudah siap. Iya. Samarinda siap. Sebentar Bapak, nanti akan saya panggil. Nanti boleh langsung bertanya kepada narasumber. Silakan dari Samarinda. Terima kasih, materinya menarik sekali. Ini cuma yang ada pengalaman kan tadi ada masih premium ya. Mudah-mudahan kedepannya sudah tidak premium lagi. Yang sudah saya coba ini, kami kan sudah deploy untuk Office 365 ini. Siswanya 1056. Saya coba membagi per tingkatan 352 siswa. Cara pertama saya bikin, ternyata kalau langsung dibikin 352 berat sekali, sudah sampai 8 menit tiba-tiba error. Kemudian saya pecah menjadi, akhirnya yang bisa cepat terkirim itu kalau kita pecah jadi 25-25 per sheet-nya. Nah, cuma masalahnya walaupun dibikin 25 itu masih ada saja yang gagal. Itu kira-kira penyebabnya gimana ya? Ini sudah tinggal 2 kelas lagi yang masih gagal. Yang sisanya dari 31 kelas sudah aman, sudah terkirim semua. Ini dengan Power Automate, Pak? Iya, Power Automate ya, sama. Yang persis yang ditampilkan ini sama. Cuma kita yang saya kirimkan itu adalah username dan passwordnya siswa yang kita kirim lewat email yang mereka daftarkan lewat form yang kita buat. Oh. Baik, mungkin Pak Asmar bisa berbagi pengalaman? Kalau ya, terima kasih Bu Rima. Tadi kalau cuma ngirim teks seperti itu sebenarnya sangat cepat Pak. Jadi kalau cuma ngirim teks walaupun ratusan, di salah satu video tutorial yang saya buat untuk Power Automate, saya mencontohkan mengirim akun siswa. Jadi kami kan di sekolah itu sudah deploy beberapa lama ya. Sudah setahun karena kami sudah ujian pakai form Office itu sudah 2 tahun. Kemarin ini siswa baru kami 280 orang, tapi karena kuotanya belum terpenuhi, yang sudah ada akunnya 245 orang. Itu saya kirim itu hanya butuh beberapa waktu, hanya butuh enggak sampai 7 menit kayaknya. Ada lampiran filenya Pak, ada lampiran file. Kita lampirkan file gimana cara kita lampirkan. Jadi di atas itu nama sama username, terus di bawahnya ada file tutorial untuk mengaktifkan akun Office 365-nya. Mungkin itu yang bikin berat kali ya. Ada dokumennya Pak? Ya, kita jadikan PDF. Jadi bukan hanya sekedar yang kalau yang tadi kan di body text saja kan ketiknya kan. Kalau begitu kita pakai cara yang kedua. Kalau begitu nanti Pak, lampiran filenya kan tidak perlu di generate Pak. Jadi tidak perlu dihubungkan dengan Excel-nya. Lampiran filenya kan cuma satu macam. Beda tadi kalau SKL tadi kan filenya bermacam-macam. Jadi nanti attachment file dia jadi attachment file saya juga file lampiran saja Pak.
Jadi tidak menyatu, kan tadi saya bikin di file template kan, file template-nya itu di atas ada, jadi memang yang terhubung ke Excel hanya username dengan password itu aja kan. Nah, tapi terus kalau dia jadi di template, bawahnya itu ada tutorialnya gitu, panduan dalam bentuk PDF. kalau dia jadi template itu jadi berat, Pak. Jadi caranya Ya, gini, Bapak kirim akunnya dalam bentuk teks biasa kayak contoh yang pertama. Kirim teks biasa. Nah, di perintah email itu kan tadi ada perintah di bawah itu yang show advanced option itu. Nah, di situ masukkan lampiran file tadi yang Bapak inginkan itu tutorialnya. Jadi jangan mengenerate tutorial, memberatkan padahal tidak perlu. Ya, jadi gitu. Untuk akunnya dalam bentuk teks saja. Itu di akunnya cuma isikan di body email ya. Body text itu aja ya. Betul, itu akunnya, nama akunnya. Berarti nanti lampirannya tersendiri filenya ya? Ya, lampirannya di bawah, Pak. Ada tuh show di advanced attachment option, itu. Pak. Ya betul. Di situ lampir kan cuma satu filenya, Pak. Iya, satu aja, itu aja terus itu loh. Iya, betul, Pak. Baik. Semoga menjawab ya Pak Samsudin. Ya, terima kasih Pak Asmar ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ini ada Bapak Teguh Kusdianto. Silakan Bapak Teguh. Baik, terima kasih Bapak Asmar mau bertanya. Saya perhatikan memang aplikasi di O365 memang bagus semua menjadi satu begitu. Cuman saya ada agak terganggu tadi dengan persiapan step pertama untuk mengenerate dari data di Excel menjadi Word lalu menjadi PDF, itu agak memakan waktu yang lama. Jadi untuk menyiasatinya, bolehkah kita generate aja dulu menjadi PDF? Berarti kita sudah punya, selain database di Excel, kita sudah punya file generatornya berupa PDF. Nah, bagaimana cara mengirimkan file PDF yang sudah jadi, yang kita buat secara offline ya, bukan di online tadi, karena kendalanya tadi saya perhatikan lama sekali kalau membuatnya secara online. Ya, jadi langkahnya bagaimana? Saatnya kita sudah siapkan file PDF-nya, yang jadi file SQL tadi sudah ada file PDF-nya, sudah jadilah maksudnya begitu. Nah, untuk mengirimkannya ke email masing-masing siswa, bagaimana caranya? Jadi kita tidak mengikuti step-step tadi, jadi kita langsung mengirimkan file PDF yang sudah kita buat secara offline. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Asmar, boleh langsung dijawab. Kalau yang pertama itu tadi langkah create file Word itu yang bikin lama karena datanya banyak, Pak. Jadi pertama, nanti kalau seperti yang saya sampaikan tadi, langkah keempat itu waktu create file cukup di Excel itu mungkin cuma 2 data, ya, 2 data saja, nomor 1, nomor 2 saja, sebagai langkah untuk membuat data template yang berubah ya, data Word, file Word yang kedua. Nah, kalau sudah file Word yang kedua sudah jadi, baru kita tambahkan sebanyak data yang kita inginkan di file Excel-nya. Tambahkan sampai 100 misalnya. Lalu semua diblok dan pastikan kembali diformat dalam bentuk table. Kalau sudah, maka nanti langkah yang terjadi, langkah yang lama tinggal satu, yaitu langkah mengkonvert dan mengirim. Dan langkah ini tentu akan sama lamanya kalau Bapak buat secara offline. Nah, jadi siasatinya di situ, Pak. Langkah tadi yang create file, nanti data Excel-nya cukup 2 baris saja atau 1 baris juga bisa. Dan kalau sudah di create file Word-nya, baru kita tambahkan data Excel sebanyak yang kita inginkan, lalu kita format jadi table dan kirim. Itu pilihan pertama. Nah, pilihan kedua, kalau ternyata Bapak buat file PDF-nya secara offline, mungkin pakai mail merge mungkin, Pak ya. Iya, betul. Nanti kan Bapak sudah siap punya data kan? Ya, jadi saya sudah punya file PDF-nya lah, jadi tidak ngikutin yang kalau yang itu mungkin Bapak tinggal taruh di OneDrive saja, ambil banyak cara sebenarnya. Ambil cara pertama yang paling mudah mungkin di OneDrive, dibuat link
satu link dari satu folder di OneDrive, lalu linknya dibagi ke siswa biar mereka ambil sendiri. Kalau cuma begitu, kan sudah jadi nih, SKL-nya sudah jadi, terus sudah jadi dibuat offline, taruh saja di OneDrive, jadi satu folder, lalu nanti mereka siswa bisa ngambil sendiri. Link foldernya itu di-share. Bukan Di-share maksud tapi saya bukan ngambil sendiri, tapi kita bagi lewat email. Kalau mau dikirim bisa juga, tapi nanti file yang di OneDrive itu Pak diambil linknya masing-masing Pak. Bapak ambil linknya masing-masing, taruh di Excel. Jadi cara ngirim seperti tadi, yang contoh pertama, kirim teks. Jadi kan nanti untuk untuk SKL-nya kan taruh di OneDrive. Setiap file itu kan ada linknya. Nah itu diambil ya Pak. Share link untuk ke grup kita, lalu taruh di Excel, lalu kirim. Baik, paham. Makasih. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Pak Teguh. Ya, makasih dan ini sama-sama Pak Teguh. Dan saya berikan satu kesempatan, ini penanya terakhir ya dalam webinar hari ini, Bapak Yasid Sofwan. Silakan Pak Yasid. Oke, terima kasih. Mau tanya ini tentang kalau misalkan kita mau bikin sertifikat, lah itu kan kita butuh gambar-gambar atau butuh yang kita tempel itu. Lah itu untuk pengaturannya itu kita susah. Itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Iya Pak. Pernah ada pengalaman untuk sertifikat? Ya, saya sempat buat tutorial Pak untuk sertifikat. Nanti bisa lihat juga di channel kami, channel Guru Math. Itu ada mengirim sertifikat dari form menggunakan Power Automate. Jadi orang responden mengisi formnya, lalu nanti sertifikat akan terkirim ke responden. Nah, kalau menggunakan Power Automate aman karena formnya kita bisa buat di Word ya. Jadi template sertifikatnya buat di Word saja Pak, kayak tadi. Ya, buat di Word. Gambarnya tidak jadi masalah, silakan diatur memang ya. Gambar-gambar di template sertifikat diatur memang dengan baik, tanda tangannya, logo-logonya. Yang penting yang nanti akan berubah yaitu nama peserta pelatihan misalnya, unit kerjanya misalnya, nomor sertifikatnya. Nah, itu nanti yang akan dimintakan di form. Jadi kita buat form ya. Nanti mereka akan ngisi namanya, email aktifnya gitu ya, unit kerjanya. Sehingga ketika mereka mengisi form itu selesai, maka akan terkirim sertifikat. Jadi tidak ada masalah dengan gambar-gambarnya, silakan diatur gambar-gambar tersebut di template. Tapi buatnya di Microsoft Word ya Pak. Persis di Word itu ya berarti ya, yang online-nya itu, Pak. Persis ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, selamat mencoba ya Pak Yasid dari Pak Asmar tadi sarannya. Nah, Bapak dan Ibu semua, untuk webinar hari ini akan kita sudahi dulu karena juga sudah jam 16.47 waktu Indonesia Barat. Rekan-rekan yang ada di Indonesia Tengah dan Timur itu bahkan udah menjelang maghrib dan malam hari ya. Ini termasuk Pak Asmar nih udah menjelang maghrib ya Pak di sana. Iya Bu Rima, maghrib. Ya baik. Jadi Bapak Ibu sebelum berpisah, besok hari kita akan masih bertemu kembali. Ya, ini webinar terakhir di bulan Juli Bapak dan Ibu, tanggal 30 Juli 2020 jam 15.30 sampai 16.30. Nah, kalau besok topiknya dari sisi penguatan karakter siswa nih Bapak dan Ibu. Ini menarik karena penguatan karakternya ini melalui olahraga Bapak dan Ibu. Ternyata olahraga itu bisa mendukung siswa-siswi kita untuk pendidikan karakter yang lebih baik ya. Bersama Ibu Tita Rahmita, Technical Project Professional, Sport for Development dari GIZ, ini dari salah satu organisasi di Jerman Bapak Ibu. Dan juga Coach Marwal Iskandar, instruktur PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ya kayaknya, dan trainer Sports for Development. Jadi nanti kita akan membahas mengenai pemahaman terkait olahraga versus olahraga untuk penguatan karakter. Kemudian yang kedua mengajarkan physical literacy, mempromosikan serta menguatkan karakter baik social and personal competences. Dan yang ketiga berbagi praktik terbaik penguatan karakter melalui olahraga. Jadi besok boleh
bergabung kembali ya Bapak dan Ibu di ak.ms/teams.edu.id. Baik, Pak Asmar, terima kasih banyak sudah berbagi. Sama-sama, Bu. Luar biasa sekali sesinya di Terima sore kasih. hari ini. Ini pasti banyak banget ya guru-guru yang hadir, peserta webinar yang hari ini hadir itu mau mencoba ya, karena kita tadi sudah lihat demo dari Pak Asmar, mudah sekali ya mengirimkan dokumen secara massal kepada peserta didik kita. Mungkin sebelum kita berpisah, Pak Asmar ada pesan-pesan untuk seluruh guru Indonesia, silakan. Terima kasih Bapak Ibu ya atas atensinya dengan kita hari ini. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan dikembangkan lagi. Mari kita terus bersama memajukan pendidikan Indonesia. Salah satunya kita bisa menggunakan fasilitas dari Microsoft Office 365 ini sangat luar biasa. Kami sudah menggunakannya dan memperkenalkannya ke beberapa tempat, beberapa sekolah, dan teman-teman guru sangat antusias dengan semua fasilitas yang kita berikan, terutama yang saat sekarang ini banyak digunakan Microsoft Teams, betul-betul booming ini. Jadi silakan Bapak Ibu dikembangkan terus dan terus berbagi dengan teman-teman guru untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asmar Ahmad untuk sudah berbagi di sore hari ini. Sehat selalu Pak Asmar dan menjadi berkah dimanapun berada lewat pekerjaannya. Terima kasih juga ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan sesinya bermanfaat dan kita bertemu lagi besok. Tetap semangat pengajar Indonesia. Selamat sore, bye-bye. Terima kasih Mbak Rima. Saya Mbak Rima. Terima kasih Pak Asmar. Terima kasih Pak Asmar. Sore. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Asmar.